Baik, di sini saya akan menganalisis tindak tutur dari Presiden Republik Indonesia yang kelima, yakni Megawati Soekarno Putri. Nah, sebelum kita menganalisis tindak tuturnya, saya ingin memberitahu latar belakang dari Megawati Soekarno Putri. Megawati Soekarno Putri ini merupakan Presiden kelima Republik Indonesia yang dikenal memiliki latar belakang budaya Jawa Bali dengan pengaruh kuat dari lingkungan politik. Ia merupakan putri dari presiden pertama yaitu Soekarno yang membentuk gaya komunikasinya yang tegas, penuh wibawa namun tetap emosional dan membumi. Nah, dalam pidatonya pada Rakernas PDI Perjuangan tanggal 24 Mei 2024 seperti yang terlihat pada video berikut. Yang ngomong seperti ini, ya ini pesan politik kebenaran, bilang apa? Kebenaran itu pasti suci di atas segalanya. Ada dari api merapen yang merdeka. Nah, dari video tersebut, Megawati tampak menampilkan gaya bicara khasnya yang syarat pesan ideologis dan religius. Nah, dilihat dari sisi lokalisasinya, ia memadukan unsur budaya lokal dan nilai keagamaan. Hal ini terlihat saat mengutip hadis Rasulullah SAW seperti video berikut. Rasulullah berpesan, kulil haqqa walau kanna muran. Apa artinya? Sampaikan kebenaran apapun, meskipun itu pahit, kamu tetap akan bahagia. Coba bayangkan, itu Nabi kita loh. Jadi jangan tidak percaya bahwa kebenaran itu ada. Dan menyebut istilah wong cilik sebagai simbol kedekatan dengan rakyat kecil. Nah, dengan melalui video tersebut memperlihatkan bahwa identitas nasional dan politik yang kuat dari Presiden Megawati Soekarno Putri. Nah, sementara dari aspek neurolinguistik, kita bisa melihat bahwa dari ekspresi verbal dan non-verbalnya menunjukkan keterlibatan emosi yang tinggi, yakni saat intonasi naik ketika menyebut itu Nabi kita loh, merdeka. Siapa yang mau insaf? Kita bisa lihat gestur verbal dengan alis terangkat. Nah, hal ini menandakan kebanggaan, gerakan menepuk dada dan mengetuk meja menunjukkan penegasan diri serta keyakinan. Nah, sedangkan beberapa kali juga Megawati Soekarno Putri pada pidato Rakernas di tanggal 24 Mei 2024 salah pengucapan atau biasa kita sebut typo. Hal ini mencerminkan beban kognitif saat menjaga keseimbangan antara membaca teks dan mengekspresikan emosi. Nah, secara keseluruhan pidato tersebut mencerminkan perpaduan antara warisan budaya, strategi politik, dan dinamika emosional yang kuat dalam komunikasi publik Megawati. Selanjutnya ada pemberian kata. Dalam pidato Megawati, pemberian kata menunjukkan gaya bahasa yang santai namun syarat ideologis dan religius. Ia menggunakan diksi yang campuran antara bahasa sehari-hari seperti keren kan, ya udah itu saja yang ngomong, dengan istilah bermuatan nilai moral dan spiritual seperti kebenaran itu suci dan hakul yakin. Perpaduan ini menciptakan kesan yang akrab sekaligus religius, membuat pidato terasa hidup dan mudah diterima oleh khalayak luas. Selain itu, penyisipan istilah keagamaan serta peribahasa menunjukkan upaya Megawati untuk memperkuat pesan moral dan politiknya melalui bahasa yang emosional dan menyentuh nilai-nilai keyakinan rakyat. Kali ini kita akan menganalisis mengenai pemilihan bahasa dan campur kode yang terdapat dalam pidato politik yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai salah satu tokoh politik perempuan di Indonesia. Contohnya ketika penutur mengutip ungkapan bahasa Arab seperti kulli haqqa walau kana muran, yang berarti sampaikan kebenaran walaupun itu pahit. Nah, bahasa Arab di sini memperkuat pesan religius dan moralitas. Lalu dalam kalimat Gusti Allah niku maringin ratu adil engge, jadi penutur memakai bahasa Jawa untuk membangun kedekatan budaya dengan audiens. Sedangkan sisipan bahasa itu seperti out digunakan untuk menegaskan makna dan memberi kesan kebenaran. Nah, jenis campur kode yang muncul meliputi 3 bentuk utama, yaitu intersentential switching, perpindahan bahasa antar kalimat. Selanjutnya itu ada intrasentential switching, campuran dalam satu kalimat, dan juga text switching, yaitu sisipan kata atau frasa dari bahasa lain di akhir kalimat. Nah, secara keseluruhan, pemilihan bahasa dan campur kode digunakan secara strategis oleh penutur. Bahasa Arab membangun
membangun kredibilitas moral, bahasa Jawa memperkuat kedekatan budaya, bahasa Inggris menunjukkan ketegasan dan gaya modern, sedangkan bahasa Indonesia menjadi dasar komunikasi. Nah, dengan demikian, strategi komunikasi ini menggabungkan unsur religiositas, kulturalitas, dan juga nasionalisme. Di sini saya akan membahas mengenai analisis pola komunikasi nonverbal Megawati Soekarno Putri ketika menyampaikan pidato. Analisis ini bersifat deskriptif dan merujuk pada karakteristik komunikasi nonverbal yang sering terlihat dalam gaya beliau. Yang pertama ada arah pandangan mata. Dalam beberapa kesempatan pidato, Megawati tampak memiliki pola pandangan yang terarah dan terkontrol. Tatapannya biasanya bergantian antara melihat teks dengan melihat audiens. Ketika melihat naskah, hal ini mencerminkan proses auditory digital processing, yaitu kecenderungannya untuk memastikan ketepatan kata sebelum diucapkan. Selanjutnya, saat mengangkat pandangan dan menatap ke arah audiens, itu menjadi momen penegasan ketika ia ingin menyoroti poin penting dalam pembicaraannya. Yang kedua, ada gestur tangan. Ada momen ketika ia melakukan gerakan menyapu keluar, sebuah direktif gestur yang biasanya digunakan untuk menolak, menegaskan batasan ataupun mempertegas pendapat. Selanjutnya, di saat yang lain terlihat bahwa gerakan telapak tangan mengarah ke bawah. Hal ini dikenal sebagai downward palm gesture yang biasanya menggambarkan otoritas, ketegasan, dan kontrol situasi. Nah, dalam hal ini kombinasi gerakan tersebut membentuk gaya komunikasi yang berorientasi pada komando. Yang ketiga ada gerakan kepala. Megawati kerap sedikit mencondongkan kepala ke depan ketika menegaskan poin tertentu. Hal ini merupakan tanda keterlibatan tinggi dan upaya untuk menarik perhatian audiens. Minimnya gerakan kepala secara keseluruhan menandakan kontrol diri yang kuat serta fokus pada struktur pesan yang ingin disampaikan. Yang keempat ada ekspresi wajah. Ekspresi wajah Megawati biasanya tampak serius, stabil, dan terukur. Hal ini ditandai dengan mata fokus terbuka secara konsisten dan bibir bergerak dalam artikulasi yang tegas. Hal ini mencerminkan intensitas emosional yang terkendali serta konsentrasi yang tinggi selama menyampaikan pidatonya. Yang kelima adalah kesimpulan, dan secara keseluruhan pola nonverbal Megawati menunjukkan karakter sebagai komunikator dengan tingkat kontrol yang tinggi. Kombinasi tatapan terarah, gestur tegas, stabilitas kepala, dan ekspresi serius memperlihatkan gaya komunikasi yang penuh penekanan dan berorientasi pada ketegasan pesan yang ingin disampaikan. Dapat disimpulkan bahwa secara psikologis dan linguistik, tindak tutur Megawati dalam pidatonya menunjukkan perpaduan antara identitas budaya Jawa Bali, nilai religius, serta gaya komunikasi politik yang tegas dan emosional. Ia mampu menghadirkan suara ideologis melalui intonasinya yang tinggi, penekanan frasa, serta ekspresi tubuh yang menandai keterlibatan emosi yang kuat. Beberapa salah ucap yang muncul bukan semata kekeliruan, tetapi refleksi dari beberapa beban kognitif yang menyeimbangkan teks tertulis dengan ekspresi spontan, dan secara keseluruhan dengan gaya tutur Megawati memperlihatkan otoritas, kebanggaan, serta kedekatan dengan akar budaya serta identitas politiknya. Selanjutnya ada pemberian kata atau diksi. Kesimpulannya, pilihan diksi yang dipakai Megawati sangat bervariatif, menggabungkan bahasa sehari-hari yang sederhana dengan istilah politik dan religius yang sangat serat makna. Ungkapan seperti keren kan? Ya udah, mulutnya ibu aja yang ngomong, hingga out memperlihatkan upaya membangun kedekatan dan kesan autentik. Di sisi lain, penyebutan istilah seperti banteng moncong putih atau kutipan hadis menunjukkan kedalaman ideologis serta upaya memperkuat legitimasi moral. Secara pragmatis, gaya ini efektif membangkitkan semangat audiens meski kadang muncul lebih banyak muatan emosional dibanding penjelasan yang logis.
Selanjutnya, pidato Megawati menggunakan bahasa Indonesia sebagai dasar, tetapi diperkaya dengan campur kode bahasa Arab, Jawa, dan Inggris. Bahasa Arab digunakan untuk memberikan bobot religius dan moral, bahasa Jawa berfungsi sebagai memperkuat kedekatan budaya dan identitas, sementara bahasa Inggris menambah kesan tegas dan modern. Campur kode ini muncul dalam bentuk intersential atau intrasential, dan text switching menunjukkan strategi komunikasi yang dirancang untuk menjangkau berbagai lapisan audiens. Pemilihan bahasa seperti ini bukan sekedar estetika, tetapi strategi politik untuk memperkuat pesan dan citra diri di hadapan publik. Lalu, kesimpulan dari gerak tubuhnya, secara nonverbal, Megawati menampilkan pola komunikasi yang penuh kontrol dan otoritas. Tatapan yang bergantian antara naskah dan audiens menunjukkan keseimbangan antara akurasi verbal dan penegasan pesan. Gestur tangannya yang tegas, baik menyapu keluar maupun menekankan ke bawah, menandai posisi komando dan penegasan sikap politik. Minimnya gerakan kepala, ekspresi wajah serius, serta artikulasi tegas menunjukkan intensitas emosional yang terkendali. Keseluruhannya, gerak tubuhnya memperkuat kesan sebagai komunikator berwibawa yang menggunakan nonverbal untuk memperkukuh pesan ideologis dan mempengaruhi audiens.